Kalian mungkin pernah ya guys, bangun tengah malam, kemudian kalian merasa tiba-tiba ada ketakutan yang datang, atau kalian tiba-tiba mimpi buruk, lalu disertai dada yang mungkin tiba-tiba sesak banget, jantung berdebar kencang, terus perut rasanya nggak enak banget dan kembung. Hal pertama yang kalian lakuin, mungkin hampir pasti kalian akan buka handphone dan searching di Google atau di sosial media penyakit apa yang kalian rasakan. Nah, di sini titik kesalahan yang kalian lakukan. Kalian akan panik, tangan kalian akan gemeter, keringat dingin keluar, dan kalian akan merasa hari itu adalah hari terakhir bagi kalian hidup. Halo guys, ini adalah video keempat saya dari series melawan Get Anxiety. Hari ini saya bakal bahas satu kebiasaan buruk banget, dan kebiasaan ini hampir sering dilakukan oleh orang-orang yang menderita penyakit Get Anxiety ini. Ini kelihatan sepele, tapi percayalah guys, ini bahaya banget. Bahaya buat mental kalian dan bahkan bahaya buat fisik kalian. Baik, kita akan bahas jujur-jujuran saja. Internet itu memang gudangnya informasi ya guys. Jadi apapun yang kalian cari, mungkin di situ ada. Cuman nggak serta-merta informasi yang ada di internet itu mesti kita telan mentah-mentah. Dan teruntuk soal penyakit ini guys, saya sarankan dan saya anjurkan untuk soal penyakit jangan pernah mencari informasi dari dokter Google guys. Jangan pernah mencari informasi soal penyakit di internet, karena itu menurut saya akan sangat menambah kebeban pikiran. Jadi Google ini guys akan mengarahkan kalian ke sebuah informasi yang mengarah ke ketakutan guys. Jadi ini pengalaman saya banget. Semakin kita cari informasi tentang penyakit kita di internet, semakin jauh kita tenggelam dalam rasa ketakutan. Kenapa internet itu sangat jahat banget buat pejuang Get Anxiety seperti kita waktu terkena penyakit ini? Yang pertama, internet itu sering menanamkan atau memegang erat banget dengan algoritma soal ketakutan. Jadi ketika kalian cari kata sakit perut, si Google ini akan kasih opsi masuk angin sampai yang paling buruk itu kanker stadium akhir. Otak kita yang lagi cemas pasti bakal mikirnya tuh ke arah skenario yang paling buruk guys. Tidak mungkin arahnya ke skenario paling mudah, pasti paling buruk. Yang kedua, di internet itu pasti cenderung konfirmasi dengan sangat tidak tentu. Kalian bakal ngerasa, wah iya ini penyakit saya banget, wah iya kok ini mirip saya. Padahal kondisi medis bisa jadi jauh banget dari yang kalian rasakan saat itu juga. Kemudian selanjutnya, karena rasa ketakutan ini, ketakutan yang disebabkan oleh sok taunya kita setelah membuka Google ini, itu otomatis banget lingkaran setan itu udah mulai masuk ke dalam pikiran kita. Dimulai oleh cemas, ya pasti cemas. Kemudian asam lambung naik lagi, kemudian dada sesak, dan seketika muncullah pikiran anxiety ini. Jadi alurnya udah jelas banget guys. Jadi kalian tuh pertama sedikit merasakan sensasi, kemudian kalian searching di Google, dan dari Google kalian akan menemukan sebuah informasi yang mengarahkan kalian ke skenario terburuk dari penyakit kalian.
disitulah awal mula rasa ketakutan atau rasa anxiety ini benar-benar menyiksa tubuh kalian. Nah, di sini pertanyaan, kalau kita nggak ke Google, kemana lagi, guys? Saya sudah sering menekankan, daripada kalian buka Google, lebih baik kalian ke dokter, guys. Jadi, dokter fisik itu penting banget daripada sekedar kalian searching-searching di Google. Kalian bisa datangi dokter spesialis penyakit dalam atau mungkin penyakit jantung, atau kalian boleh juga datang ke psikolog, guys. Atau seenggaknya kalian harus ngobrol sama teman-teman kalian yang punya pengalaman di bidang ini, atau mungkin teman-teman kalian yang sedikit tahu soal penyakit. Intinya jangan banget kalian coba-coba untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penyakit di Google, guys. Utamakan banget kalian datangi dokter, kalian konsultasi. Di situ akan ada penanganan yang sangat tepat. Saya tahu banget rasanya kalau lagi kumat ya, guys. Tahu banget itu nggak enak. Dan pastinya daripada kalian buka HP buat cari-cari gejala penyakit kalian di Google, kalian lebih baik itu gunakan waktu kalian untuk coba meditasi, menenangkan pikiran kalian sendiri. Kalian bisa atur pernapasan pelan-pelan, kemudian bisa ambil air hangat dulu. Jadi guys, badan itu bukan mesin pencari. Jangan pernah kasih asupan informasi yang tidak penting ke dalam otak. Jadi otak itu seharusnya dibuat untuk berpikir yang positif dan ke arah yang lebih baik. Jadi jangan pernah mencari suatu masalah yang akan justru membuat kita menderita, guys. Semakin kita mencari tahu informasi di tempat yang benar-benar bias atau internet, semakin kita akan menemukan informasi yang akan membuat kita tuh tidak akan pernah merasa lebih baik. Pasti tidak akan pernah lebih baik. Itu sepengalaman saya ya, guys ya. Jadi jangan pernah mencari informasi yang jadi informasi penyakit yang bersumber dari internet, guys. Lebih baik kalian datangi dokter dan kalian konsultasi ke dokter yang sudah pasti itu positif banget, guys. Dan inilah episode ke-5 atau 4 ini, episode keempat dari series Get Anxiety ini. Kalau kalian merasa video ini membantu, kalian boleh like, subscribe. Dan kalau video ini biasa aja dan gak ngaruh apa-apa, kalian juga nggak apa-apa, nggak like, subscribe. Saya di sini cuma mau, saya bikin channel ini cuma mau menekankan bahwa kita itu enggak sendirian. Saya juga pernah merasakan hal yang sama seperti kalian. Saya yakin jika saya mampu sembuh, kalian juga mampu sembuh. Tetaplah waras, tetaplah sehat, dan semangat terus. Sampai ketemu di video selanjutnya di series melawan Get Anxiety selama nggak tahu berapa hari.